Guys, hari ini kita akan belajar menggunakan Eksi, Economic Site. Bersama Eksi, mudahkan belajar ekonomi. Nah, untuk mengakses materi, kita bisa klik pada menu materi. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai ilmu ekonomi yang mencakup pengertian ilmu ekonomi, penggolongan ilmu ekonomi, dan fungsi dan peran pemerintah dalam perekonomian. Kalian bisa mengakses menunya melalui link di bawah ini. Kemudian kita bisa klik icon pengertian ilmu ekonomi. Nah, pernah nggak sih kalian dengar kata ekonomi itu? Ternyata kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani loh, yaitu oikonomia. Nah, oikonomia itu berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, kemudian pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli seperti menurut Richard, Gregory, Robert, dan Adam Smith, dapat kita simpulkan bahwa ilmu ekonomi itu merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai kebutuhan tak terbatas untuk memenuhi sumber daya yang terbatas. Nah, di kehidupan ini, kita kan pasti punya kebutuhan banyak sekali, yang mana setiap manusia itu kebutuhannya beda-beda. Seperti makan, kemudian tempat tinggal, pakaian, seperti itu. Namun, sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Misalnya, sumber daya itu seperti tenaga, uang, seperti itu. Nah, itulah ilmu ekonomi yang mempelajari hal tersebut. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Lalu manfaat mempelajari ilmu ekonomi itu apa sih? Nah, yang pertama, bisa menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Yang kedua, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Dan yang ketiga, memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Nah, selanjutnya, ilmu ekonomi itu digolongkan menjadi dua, teman-teman. Yang pertama, ekonomi makro, dan yang kedua, ekonomi mikro. Kalau ekonomi makro itu merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Jadi dalam ruang lingkup yang besar. Contohnya nih, seperti inflasi, struktur industri, perilaku industri, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan lain-lain. Itu kan biasanya diatur di skala yang besar, luas, dengan lingkup yang luas, seperti di lingkup negara. Berbeda dengan ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisa bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup yang kecil. Contohnya seperti harga, biaya produksi, perilaku produsen, perilaku konsumen, dan lain-lain. Yang mana itu kan bisa terjadi dalam lingkup yang kecil, skala yang kecil, seperti terjadi di pasar. Seperti itu. Nah, selanjutnya, pemerintah itu memegang peran loh teman-teman dalam perekonomian. Pemerintah itu salah satu pelaku ekonomi yang fungsinya penting dalam perekonomian. Fungsi pemerintah dalam perekonomian itu ada tiga. Yang pertama, fungsi stabilisasi. Yang kedua, fungsi alokasi. Dan yang ketiga, fungsi distribusi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, fungsi stabilisasi.
Fungsi stabilisasi adalah fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Contohnya nih, pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter oleh bank sentral dan kebijakan fiskal melalui pengeluaran dan penetapan pajak. Yang kedua, fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik yang tidak disediakan atau kurang optimal jika disediakan oleh sektor swasta. Jadi kata kunci di fungsi alokasi ini yaitu penyedia. Pemerintah itu sebagai penyedia. Contohnya, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi distribusi, yang merupakan fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Kata kuncinya di pemerataan. Jadi, pemerintah berfungsi dalam pemerataan masyarakat. Contohnya seperti penyaluran bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan langsung tunai atau BLT, dan beasiswa pendidikan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, peran pemerintah dalam perekonomian itu dibagi menjadi dua, yaitu campur tangan secara langsung dan campur tangan secara tidak langsung. Nah, contoh dari campur tangan langsung yaitu keterlibatan pemerintah dalam permintaan dan penawaran di pasar. Misalnya nih, pemerintah itu membeli beras ke petani. Pemerintah membeli beras ke petani, kemudian menyimpannya di gudang pemerintah. Kemudian pemerintah menjualnya lagi ketika musim kemarau. Nah, itulah salah satu contoh campur tangan pemerintah secara langsung. Sedangkan campur tangan pemerintah secara langsung itu contohnya terlibat dalam pembuatan peraturan-peraturan. Nah, terlibat dalam pembuatan peraturan-peraturan ini dibagi menjadi dua teman-teman, yaitu intervensi secara langsung dan intervensi secara tidak langsung. Nah, intervensi secara langsung itu juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama nih ada penetapan harga minimum. Nah, penetapan harga minimum ini bertujuan untuk melindungi produsen. Jadi, misalnya petani cabai. Nah, sama pemerintah akan dikasih harga minimum, ditetapkan harga minimumnya segini gitu. Agar tengkulak belinya nggak murah-murah. Jadi, produsen atau petani cabai itu tidak merugi, teman-teman. Nah, yang kedua, penetapan harga maksimum. Nah, kalau teman-teman lihat di kemasan obat, biasanya ada tulisan HET, harga eceran tertinggi. Nah, itulah contoh dari penetapan harga maksimum. Tujuannya untuk melindungi konsumen. Kemudian intervensi secara tidak langsung dibagi menjadi dua, yaitu penetapan pajak dan pemberian subsidi. Nah, contoh dari penetapan pajak yaitu ketika baju di pasar tradisional yang mayoritas diproduksi oleh produsen dalam negeri, harganya pasti lebih murah daripada baju-baju yang dijual di mall yang ditawarkan oleh produsen luar negeri. Kenapa hal itu terjadi? Karena baju-baju produksi luar negeri itu telah dikenakan pajak saat masuk ke Indonesia oleh pemerintah. Sedangkan contoh dari pemberian subsidi yaitu contohnya pemerintah memberikan subsidi pupuk kepada petani untuk menurunkan biaya produksi mereka. Nah, dengan subsidi ini, petani dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan hasil panen tanpa meningkatkan biaya produksi yang signifikan. Nah, itu dia materi hari ini mengenai pengertian ilmu ekonomi, penggolongan ilmu ekonomi dan fungsi serta
peran pemerintah dalam perekonomian. Semoga materi tadi bisa menjadi sumber belajar teman-teman ya, dan bisa membuat teman-teman lebih memahami materi ekonomi. Sekian belajar kita pada hari ini. See you di next video.